Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita eh, sudah bisa kembali melanjutkan perkuliahan kita melalui online ini yang sudah kita sepakati sebagai perkuliahan tambahan pertemuan ke-6 dan ke-7 ya. Pada pagi hari ini saya menggabungkan antara kelas ME 1 dan ME 2. Bahkan mungkin saja ada dari kelas MA 1 dan MA 2 yang sudah bergabung karena bagi yang MA 1 dan MA 2 yang tidak sempat ikut di malam minggu bisa ikut pada malam hari ini dan pada pagi hari ini, dan bagi yang ME 1 dan ME 2 yang tidak bisa ikut di pagi hari ini bisa ikut nanti di malam minggu. Ya, jadi materinya sama dan bahasannya sama sehingga saya menganggap bahwa kehadiran di dua waktu itu sama saja ya. Baik, untuk pagi hari ini kita akan bagi dua sesi pertemuan. Insya Allah paling lambat jam 10 kita akan berakhir dengan membahas dua materi. Ya, materi pertama yaitu terkait dengan negara dan agama, dan yang kedua sebentar adalah terkait dengan hak asasi manusia. Mungkin perlu kita bikin kesepakatan bahwa untuk kuliah pada hari ini semua video di on kan ya. Jadi yang tidak on videonya dianggap tidak hadir ya. Karena itu sama saja dengan menggantung, istilahnya belum tentu ikut di dalam perkuliahan ini tapi kelihatan hadir di layar ya. Bagaimana? Bisa kita sepakat ya bahwa yang kalau di absen tidak muncul videonya berarti tidak hadir. Iya, Pak. Oke, Iya, baik. Pak. Saya absen dulu Iya, untuk Pak. kelas ME 1. Andi Nurul Hikmah Sarif. Hadir, Pak. Aditya. Hadir, Pak. Agung Ibrahim. Agung Ibrahim. Absen, Pak. Agustina Limbong. Hadir, Pak. Ahmad Zulfikar. Alia Putri Jelita. Hadir, Pak. Amelia Tangke. Hadir, Pak. Arjuna. Aswan. Absen, Pak. Aswan. Afrilia Bintang. Dewi Kardila. Hadir, Pak. Emiliana Contessa. Hadir, Pak. Fahri Alfauzi. Hadir, Pak. Faisal. Hadir. Faisal Anas. Absen, Pak. Fajriani Nur Awalia. Hadir, Pak. Penita Ipa Sanar. Hadir, Pak. Ferdi. Hadir, Pak. Vika. Absen. Fitra Indah Ramadhani. Hadir, Pak. Rizka Yanti. Hadir, Pak. Ibnu Said. Hadir, Pak. Igel Lorena. Intan Nureni. Hadir, Pak. Irma. Hadir, Pak.
Maria Magdalena, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Marsana, Hadir, Pak. Milan Hidayat, Muhammad Airil Fauzan, Absen, Pak. Muhammad Alif Alasyam, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Sudah, Minjoy. Sulham, Absen, Pak. Yusril, Hadir, Pak. Walidil, Hadir, Pak. Muhammad Al Fauzan, Hadir, Pak. Nadia Indasari, Hadir, Pak. Ashira, Hadir, Pak. Niha Mauliani, Hadir, Pak. Nirwana, Hadir, Pak. Nopi Astuti, Hadir, Pak. Marianus Kasman, Andi Sulfa, Hadir, Pak. Julita Ratte, Hadir, Pak. Adrian Wari, Sri Marjono, Hari Antalita, Hadir, Pak. Silva, Hadir, Pak. Baby Gria, Absen, Pak. Indri Mewan, Hadir, Pak. Faizal, Absen, Pak. Nosalpita, Hadir, Pak. Fitriani, Hadir, Pak. Oke, baik untuk kelas ME 2, Novita Dewi, Hadir, Pak. Nur Aisyah, Hadir, Pak. Nur Fadilah Islamia, Nur Fadilah Maharani, Hadir, Pak. Nurul Fajri, Hadir, Pak. Nuzul Fadilah, Hadir, Pak. Putri, Hadir, Pak. Putri Salzabila Mawar, Hadir, Pak. Rahmi Ramadhani, Hadir, Pak. Hadir, Regina, Pak. Hadir, Pak. Rian Adeputra, Rini Adriani Anwar, Enggak ada, Pak. Rizka Ananda, Pak. Hadir, Pak. Samsinar, Hadir, Pak. Sartika Sari, Hadir, Pak. Hadir, Saskia Pak. Pratiwi, Sawal Saputra, Pak. Selvi Wahyuni, Hadir, Pak. Selviani, Hadir, Pak. Shirley, Hadir, Pak. Sri Puspitasari, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Siti Nur Hadir, Halisa, Pak. Hadir, Pak. Suci Aulia Fitri, Hadir, Pak. Suci Ramadhani, Hadir, Pak. Wita, Hadir, Pak. Hadir.
Tri Amelia. Hadir, Pak. Rahmat Fauzi. Hadir Pak. Aulia Arfan. Irfan, Ivan Maulana. Hadir Pak, hadir. Putri Hadir, Pak. Hadir, Pak. Siti Nurhaliza. Hadir, Pak. Wahyudi Sarif. Hairunisa Latifa. Wiwin Hadir, Pak. Irani. Hadir, Pak. Absen. Putri Aulia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Randi. Reva Dilana. Hadir, Pak. Risa. Hadir, Pak. Risdasari. Sofia. Hadir, Pak. Sri Rahmayani. Hadir, Pak. Sri Wahyuni. Hadir, Pak. Suci Ramadhani. Hadir, Pak. Teresa Jabriela. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Naura. Hadir, Pak. Darmawati. Hadir, Pak. Doni Alfariansyah. Sahri Agus. Andi Muhammad Rifki. Hadir Pak, hadir. Oke, berikut dari kelas MA1 dan MA2 yang hadir, bisa disebut namanya. Ada dari MA1? Saya Saratianti dari MA2. Sahra Arianti. MA2, Pak. Ya, Iya. Sararianti, Pak. Terima kasih, Pak. Siapa lagi? Masih ada? Oke, satu orang saja. Baik. Adik sekalian, kita akan segera memulai perkuliahan. Untuk kesempatan ini kita tidak akan melakukan ritual hafalan lagi. Nanti pada saat minggu depan ketika perkuliahan offline kita akan lanjutkan. Untuk sesi pertama kita akan mempelajari tentang bagaimana negara dan agama. Untuk penjelasan tentang negara dan agama, saya sudah membagi beberapa pokok-pokok bahasan dari waktu yang tersedia. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengertian agama, kemudian hubungan antara agama dan negara, kemudian sejarah kehadiran agama dan negara, dan juga bagaimana keberagaman di Indonesia. Dan nanti yang keempat adalah paradigma atau cara pandang tentang bagaimana posisi agama dan negara. Baik, yang pertama yang perlu saya jelaskan adalah pengertian dari agama. Kata agama sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya, bahasa Jawa kuno. Kemudian kita jadikan sebagai bahasa serapan dan kita pahami sebagai agama. Itu berasal dari kata berarti tidak, dan gama itu berarti kacau. Berarti agama itu adalah tidak kacau. Tidak kacau berarti tertib. Ya, kita tahu bersama bahwa agama itu adalah sesuatu yang
memang dari awal kehidupan manusia itu ada tuntunan, ya, ada tuntunan. Jadi begitu manusia diturunkan ke bumi, maka sejak itulah diberikan tuntunan. Cuman belum berbentuk seperti agama seperti yang kita pahami sekarang ini. Nah, kemudian agama ini di dalam berbagai bahasa itu punya kata yang berbeda-beda, ya. Ada yang menyebutnya agama itu sebagai religi, ya. Umumnya negara-negara Barat, ya, umumnya negara-negara memakai agama itu dengan kata religi. Re itu artinya kembali dan gare, ya, itu artinya mengikat, berarti mengikat kembali, ya, berarti sesuatu yang pernah berserakan kemudian diikat kembali dalam sebuah ikatan, itulah yang kemudian dipahami sebagai religi, dan semuanya itu punya arti seperti agama. Kalau dalam bahasa Arabnya agama itu adalah ad-din, ya, ad-din, ya, itu agama. Nah, itu dari sisi kata. Dari sisi istilah, terminologi, agama itu dipahami sebagai sebuah sistem kepercayaan. Sebuah sistem kepercayaan. Kenapa disebut sebagai sebuah sistem? Karena agama itu terdiri dari beberapa bagian-bagian, ya, terdiri dari beberapa subsistem, ya, subsistem yang di dalamnya mengatur tentang bagaimana kepercayaan, ya, bagaimana kepercayaan, ya. Jadi semua agama itu adalah sebuah sistem yang percaya bahwa ada Tuhan. Ya, kalau di dalam bahasa Arab itu Tuhan itu dibahasakan sebagai Rob, ya. Adapun namanya itu akan berbeda-beda, ya. Ada yang menyebutnya namanya Allah, ada yang menyebutnya namanya Allah misalnya, ya. Ada yang menyebutnya sebagai Sang Hyang, ya, atau berbagai penamaan-penamaan, ya. Yang pasti bahwa agama itu pertama mengatur tentang bagaimana orang yang menganutnya percaya bahwa ada Tuhan. Yang kedua, di samping adanya Tuhan, agama itu berbeda dengan sekedar kepercayaan. Ya, kalau kepercayaan itu ada percaya bahwa ada Tuhan, bentuknya terserah yang mana kepercayaan mereka. Ada yang menganggap Tuhan itu adalah benda-benda, ya, seperti kita sebut bahwa itu disebut sebagai misalnya menganggap bahwa binatang-binatang itu, ya, Tuhan itu adalah binatang, itu animisme. Ya, Tuhan itu adalah benda-benda, itu dinamisme, ya. Sementara kita Tuhan itu adalah Tuhan yang menurut kita Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Dan kemudian agama itu mesti memiliki kitab suci, ya. Agama itu mesti ada kitab sucinya, mesti ada semacam manual booknya, ya, ada aturan-aturan, ya, bagaimana manusia itu menjalani kehidupannya, ya. Dan kemudian agama itu mesti ada yang membawanya, ya. Tidak bisa agama itu langsung dari Tuhan langsung kepada manusia, tetapi ada perantara, ada yang membawanya, ya. Itulah yang kita sebut sebagai rasul, ya. Rasul itu perwakilan atau messenger, pembawa pesan, ya. Itulah yang disebut sebagai kelengkapan-kelengkapan dari agama. Jadi saya ulangi kembali, kalau agama itu minimal ada 3 unsur yang harus ada di dalamnya, yaitu ada Tuhan, ya, ada kitab suci, dan ada yang membawanya, ada rasulnya, ya. Nah, itulah yang kita pahami sebagai agama. Nah, apa yang
menjadi isi daripada agama itu, tadi saya katakan bahwa agama itu berarti tidak kacau. Kalau tidak kacau berarti tertib. Nah, coba bayangkan untuk memahami apa itu agama. Bayangkan saja bahwa dunia ini tidak ada aturan. Ya, dunia ini tidak ada aturan. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, jangankan kita dengan orang lain, pasti kacau kan? Ya, jadi jangankan kita dengan orang lain, ya, antara saudara yang kembar saja itu pasti memiliki kemauan yang berbeda-beda, pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang mau ke kiri, ada yang mau ke kanan, ada yang mau ke atas, ada yang mau ke bawah, ada yang mau ke utara, ada yang mau ke selatan. Ya, nah kalau tidak ada yang mengaturnya, pasti terjadi kekacauan. Ya, terjadi benturan-benturan, terjadi perebutan-perebutan karena sumber daya itu terbatas. Nah, oleh karena itu, agar tidak kacau, maka Tuhan yang menciptakan kita menurunkan agama sebagai tuntunan. Ya, maka agama itu berisi hal-hal yang sifatnya mengatur, yang kalau di dalam agama kita pahami bahwa agama itu berisi tentang kepercayaan. Ya, kalau dia berisi kepercayaan berarti agama itu adalah akidah. Ya, akidah. Dan agama itu juga berisi tentang tuntunan berperilaku. Ya, tuntunan berperilaku. Bagaimana kita harus berperilaku? Berperilaku kepada Tuhan dengan menyembahnya, ya, berperilaku kepada sesama manusia, ya, bagaimana kita berinteraksi sesama manusia, bagaimana saling menghargai, bagaimana saling memenuhi kebutuhan hidupnya, bagaimana bermuamalah, ya, itu semua diatur di dalam agama. Kemudian agama juga mengatur tentang hukum syariat, ya, ada hukum-hukumnya, ada aturan-aturannya. Jika ada yang melakukan begini, maka hukumannya begini. Jika ada yang melakukan begini, maka ganjarannya atau balasannya seperti ini. Ya, dan juga mengatur tentang bagaimana manusia saling berinteraksi. Ya, ada hukum, ada syariatnya. Nah, inilah semua yang menjadi kandungan atau isi daripada sebuah agama. Yang pasti antara agama yang satu dengan agama yang lain itu tidak mengajarkan sesuatu yang bertentangan. Ya, semuanya mengajarkan persatuan, semuanya mengajarkan bagaimana hidup kita damai, ya, dan mengajarkan bagaimana kepercayaan bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sifatnya sementara. Ya, jadi kita tidak berawal, ya, kita ini berawal, ya, pernah tidak ada. Kemudian Tuhan menciptakan alam yang kita sebut sebagai dunia, ya, dan kita kemudian nanti akan menuju lagi kehidupan setelah dunia ini yang kita percaya sebagai kehidupan akhirat. Semua agama mengajarkan seperti itu. Ya, tidak ada agama yang mengajarkan bahwa kita ini hidup akan kekal seperti ini terus. Ya, suatu saat nanti tidak ada lagi dunia ini. Nah, oleh karena itu, ketika kita hidup, ini agama, ya, semua agama, ya, bukan hanya agama Islam, tapi semua agama mengajarkan bahwa ketika kita hidup, maka kita lakukan apa yang menjadi tuntunan agama, dan kemudian balasannya nanti akan kita terima di kehidupan akhirat setelah dunia ini. Nah, jadi apa yang kita lakukan di sini adalah nanti akan kita peroleh hasilnya di akhirat. Nah, oleh karena itu semua agama mengajarkan bagaimana kita beribadah. Ya, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita menyembah Tuhan dengan berbagai macam bentuk, ya, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Itu tujuannya adalah agar kita nanti mendapat balasan yang baik di akhirat. Nah, meskipun di dalam perjalanannya, ya,
Deddy Kobuser yang buka yang Tado, Dogi. Oke, ya mohon maaf ya, saya Pak. keluar jaringan. Ya, saya lanjut ya. Tadi saya baru membahas tentang bagaimana isi kandungan daripada agama. Ya, saya ulangi kembali bahwa agama mengajarkan tentang kepercayaan adanya Tuhan dengan berbagai sifatnya, ya. Kemudian agama itu mengajarkan tentang bagaimana kita berperilaku, ya. Kalau di dalam Islam disebut sebagai akhlak, ya. Dan kemudian agama mengajarkan bagaimana kita mengatasi kebutuhan hidup kita, bagaimana kita berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, yang biasa kita kenal dengan istilah bermuamalah. Dan agama juga mengatur tentang syariat, hukum-hukum, ya, bagaimana aturan-aturan, bagaimana sanksi, bagaimana petunjuk-petunjuk untuk di dalam melakukan sesuatu. Dan semua agama mengajarkan perdamaian, sebuah agama mengajarkan persatuan, ya. Setiap agama itu tidak ada yang memerintahkan untuk kita bercerai berai. Dan agama itu juga memberikan kesempatan kepada setiap orang memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, ya. Kita silakan memeluk agama masing-masing. Adapun persoalan kita menganut memeluk agama tertentu itu juga sangat terkait dengan hidayah, ya, sangat terkait dengan petunjuk Tuhan. Tuhanlah semua yang mengatur itu. Ya, jadi itu terkait dengan hakikat daripada agama. Lantas bagaimana hubungannya dengan negara? Ya, bagaimana hubungan agama dengan negara, atau kebalikannya hubungan negara dengan agama? Ya, tentu sebelum sampai kepada menjelaskan tentang bagaimana hubungan negara dan agama, ya, terlebih dahulu kita harus menjelaskan tentang bagaimana sejarah agama, ya, karena agama duluan baru ada negara, ya. Agama dan negara bukan sesuatu yang sebanding, bukan sesuatu yang selevel, ya, karena tadi saya katakan bahwa negara ini pernah tidak ada dan boleh jadi nanti tidak ada lagi, ya. Jadi kalau kehidupan ini adalah sifatnya sementara, maka negara itu lebih sementara lagi, ya. Jadi sementara dalam sementara, ya, karena negara itu kan lahir karena kita sepakat untuk bersatu dalam sebuah negara, ya. Sedangkan agama itu memang sudah ada sebelum negara itu dibentuk, ya. Agama itu hadir di dalam diri, di dalam hati sebagai sebuah keyakinan, itu hadir di setiap individu-individu, ya. Namun demikian bukan berarti bahwa agama itu hanya ada dalam urusan pribadi, karena agama itu juga mengatur tentang bagaimana saling berhubungan, saling berkaitan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ada kaitannya dengan Tuhan dan ada kaitannya dengan lingkungan sekitar kita, ya. Jadi agama itu memiliki cakupan yang lebih luas, ya, memiliki cakupan lebih luas dari sebuah kalau kemarin waktu saya menjelaskan tentang negara dan warga negara, hubungannya itu adalah eksponensial, ya. Warga negara itu adalah bagian daripada sebuah negara. Nah, sedangkan agama dan negara itu bukan bagian, ya, tetapi dia menyatu, ya. Jadi di dalam agama itu mengatur tentang negara, dan di dalam negara juga memberikan ruang bagi berkembangnya dan tumbuhnya sebuah negara. Cuma negara sifatnya sementara dalam sementara, ya, karena negara itu hadir ketika kita sepakat, dan negara itu akan bubar ketika kita juga tidak sepakat lagi, ya, begitu.
Nah, sejarahnya bahwa kaitannya dengan agama di Indonesia, bahwa Indonesia ini kan baru bisa disebut sebagai sebuah negara kan pada saat kita merdeka, ya, pada saat kita merdeka, dan baru lengkap disebut sebagai negara setelah konstitusi disahkan, ya, tanggal 18 Agustus 1945. Nah, bagaimana agama di Indonesia? Nah, agama itu telah hadir jauh sebelum negara ini terbentuk. Ya, kalau kita membaca sejarah, khususnya sejarah-sejarah di Nusantara, ya, bahwa agama itu mulai hadir itu di abad-abad ke-4 Masehi, ya, kira-kira abad ke-4 Masehi itu telah hadir agama yang pertama kalau di Nusantara, di Indonesia sekarang ini, yang pertama itu di Kutai. Kutai itu di Kalimantan, ya, di Kalimantan, ya, di situ ada kepercayaan yang dibawa oleh orang-orang yang dari India, ya, orang-orang yang dari India, kemudian berkelana, ya, sampailah dia di Kutai, ya, Kutai Kartanegara, ya, kemudian di sana menyebarkan agama Hindu. Jadi agama yang pertama ada di Indonesia kita saat ini kalau melihat dari sejarahnya itu adalah agama Hindu, ya. Dan kemudian sekitar abad ke-7, ya, sekitar abad ke-7, sekitar tahun-tahun 700-an, ya, atau tahun 600-an Masehi, itu sudah mulai ada interaksi antara kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, ya. Buddha kemudian hadir juga di Sriwijaya, ya, itu Buddha. Ya, kerajaan Sriwijaya itu sekitar tahun 700-an Masehi, ya, itu sudah melakukan komunikasi dengan khalifah, ya, yang ada di Arab sana, ya. Setelah kenabian, ya. Setelah Nabi Muhammad lahir, kemudian satu abad kemudian pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau 100 tahun Hijriah itu sudah melakukan komunikasi dari kerajaan yang ada di Sriwijaya, Palembang, ya, itu pada abad ke-7 Masehi. Nah, Raja Sriwijaya pada saat itu justru meminta agar Khalifah mengirimkan orang untuk menyebarkan agama Islam di kerajaan. Ya, mereka minta agar dikirimkan ulama yang bisa mengajar mereka tentang Islam, karena kerajaan Sriwijaya mendengar bahwa ada khalifah di Madinah, ya, di Arab waktu itu, kalau tempatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu di Yaman, ya, Damaskus, ya, itu mencapai masyarakat adil dan makmur, ya, tidak ada satupun penduduknya yang miskin, ya. Itulah yang membuat raja-raja yang ada di Nusantara itu kemudian mengirim surat kepada Khalifah agar dikirimkan orang untuk mengajari tentang agama Islam. Nah, itu berarti bahwa agama-agama itu sudah hadir jauh sebelum ada negara kita. Nah, sehingga ketika negara itu kemudian hadir, maka agama tidak bisa langsung diabaikan, ya. Jadi antara negara dengan agama itu mesti tetap hidup secara bersama-sama. Nah, katakanlah kalau kita langsung ke sejarah tentang bagaimana sejarah tentang keberagamaan di negara Indonesia, ya, tentu negara ini sendiri didirikan oleh para tokoh-tokoh agama. Ya, kalau ada sekalian perhatikan
pada sejarah yang pada saat saya menjelaskan sejarah tentang konstitusi, ya, di situ kelihatan bahwa tokoh-tokoh yang menyusun konstitusi negara dan juga memimpin negara itu adalah mereka-mereka dari tokoh-tokoh agama. Ya, di situ ada ketua NU, ketua Muhammadiyah yang merupakan organisasi-organisasi agama. Ya, ada juga dari Nasrani. Ya, nah mereka ini semualah yang mengisi, yang kemudian terinspirasi oleh agamanya, kemudian dimasukkan di dalam konstitusi kita. Ya, jadi agama tidak bisa dipisahkan dalam sejarah perjalanan negara kita. Nah, kemudian di dalam perjalanan di awal-awal kemerdekaan kita terjadi perbedaan pendapat. Ya, terjadi perbedaan pendapat antara Insinyur Soekarno dengan Muhammad Nasir. Ya, kalau Dedek sudah baca materi kita, di situ ada diceritakan bahwa Insinyur Soekarno itu menginginkan agama tidak perlu dimasukkan di dalam urusan negara, ya, dan negara juga tidak perlu mengatur tentang agama, tetapi cukup dengan nasionalisme. Ya. Sementara Muhammad Nasir sebagai tokoh agama, ya, tokoh agama Islam, menginginkan antara agama dengan negara itu terintegrasi, ya, menyatu, ya, menyatu. Nah, tapi kemudian apa yang terjadi setelah kemerdekaan kita? Ya, setelah kemerdekaan kita, masih beberapa bulan setelah merdeka, kemudian kan Inggris kembali ke Surabaya. Ya, Inggris kembali ke Surabaya setelah kita merdeka di Jakarta, diproklamasikan kemerdekaan. Sekitar 2 bulan kemudian, pada bulan Oktober itu, Inggris kemudian mendarat kembali di Surabaya untuk menjajah kembali kita. Ya, jadi negara yang sudah menyatakan kemerdekaannya itu kembali mau diganggu oleh para penjajah dari Inggris. Ya. Nah, ini membuat pimpinan negara kita di Jakarta kemudian mengutus, ya, atau mendatangi ulama-ulama yang ada di Jawa Timur, ya, di Surabaya, ya, di Jawa Timur waktu itu. Di situ ada Hasyim Asy'ari, ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang memimpin pondok pesantren di Jawa Timur ini pada tahun 45, ya. Nah, kemudian dikumpullah ulama. Ini setelah kita merdeka. Ya, dikumpullah ulama, apa yang harus kita lakukan setelah negara kita ini merdeka, apa yang harus kita lakukan terhadap bangsa lain yang mau menjajah negara kita. Ya, akhirnya para ulama ini kemudian bersepakat, ya, pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 bersepakat membuat satu resolusi. Ya, satu resolusi yang sekarang ini kita sebut sebagai resolusi jihad. Apa isinya? Resolusi jihad itu intinya berisi bahwa mempertahankan negara itu adalah wajib hukumnya bagi siapapun warga negara. Ya, coba bayangkan bagaimana agama sudah menginspirasi negara ini, ya. Kita sudah merdeka, tapi kemudian didatangi kembali oleh negara penjajah untuk dijajah kembali, tetapi para pemuka agama kemudian membuat sebuah resolusi yang mengatakan bahwa yang namanya membela negara itu hukumnya wajib bagi siapapun. Ya, fardu hifayah namanya. Ya, wajib bagi siapapun. Yang kedua, bahwa orang yang meninggal ketika mempertahankan negara, maka itu matinya disebut sebagai mati syahid.
ya. Dan di dalam Islam itu dipercaya bahwa yang namanya mati syahid itu adalah mati bebas tes langsung masuk surga, ya. Itu balasan bagi orang yang mempertahankan kedaulatan, mempertahankan haknya hidup sebagai sebuah satu warga negara. Ya, begitu pula untuk mempertahankan hal-hal yang sifatnya pribadi. Nah, resolusi jihad inilah yang kemudian menginspirasi para rakyat yang ada di Surabaya pada saat itu, kemudian melawan penjajah Inggris, ya, yang bergandengan sama Belanda. Kemudian mereka berhasil mengusirnya. Ya. Tadi saya kembali menjelaskan bahwa resolusi jihad itu diumumkan pada tanggal 22 Oktober 1945 yang sekarang ini disepakati atau ditetapkan sebagai Hari Santri. Ya, jadi begitu sejarahnya Hari Santri. Ya, tanggal 22 Oktober itu Hari Santri. Mengambil dari sejarah ketika Inggris mendarat dan mau kembali merebut kedaulatan, ya, negara kita di Surabaya waktu itu. Mereka mendarat di Surabaya. Para santri-santri yang dipimpin oleh kiai-kiai waktu itu, khususnya Kiai Hasyim Asy'ari, ya, pendiri Nahdlatul Ulama, itu mengumpul semua kiai-kiai, kemudian mereka membuat kesepakatan, membuat resolusi jihad yang membakar semangat rakyat untuk melawan penjajah itu. Dan akhirnya mereka berhasil mengusir penjajah itu, dan disitulah ada teriakan Bung Tomo, ya, dengan teriakan merdeka, Allahu Akbar, ya, dan disitulah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan, ya, tanggal 10 November, ya, tanggal 10 November itu Hari Pahlawan. Itu ketika para rakyat di Surabaya berhasil mengusir kembali penjajah yang mau kembali berkuasa di negara kita. Nah, ini satu sejarah, satu tanda bahwa negara, agama tidak bisa dipisahkan dari negara kita. Ya. Di samping agama-agama itu, nilai-nilai agama itu menginspirasi di dalam konstitusi negara kita, ya, tetapi agama itu juga memang secara langsung ikut serta di dalam proses bagaimana mempertahankan negara. Dan sekarang ini agama itu ikut serta di dalam mengisi kemerdekaan ini dan mempertahankan kemerdekaan ini. Nah, itulah kaitan antara negara dan agama, ya, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, terakhir terkait dengan hubungan negara dan agama ini adalah ada 3 paradigma, ada 3 sudut pandang yang terkait dengan hubungan negara dan agama. Sudut pandang pertama yang kita sebut sebagai integralistik, ya, integralistik, ya. Sudut pandang ini melihat bahwa negara dan agama itu adalah satu kesatuan, ya, menyatu, berintegrasi, ya. Jadi negara adalah agama dan agama adalah negara, ya. Jadi siapa yang menjadi pemimpin negara, maka dialah pemimpin negara. Atau siapa yang memimpin negara, maka dia juga yang pemimpin agama. Ya, ini banyak kita lihat dari beberapa negara-negara yang memang kita sebut sebagai negara agama. Ya, seperti negara-negara yang ada di Arab sana, Arab Saudi, itu mereka adalah termasuk yang memandang bahwa negara dan agama itu adalah satu, saling terpadu, saling terintegrasi. Ya, itulah satu pandangan yang paradigma yang pertama tentang hubungan antara negara dan agama. Yang kedua adalah paradigma simbiosis.
paradigma simbiosis mutualisme, paradigma yang saling menguntungkan. Ya, negara butuh agama, agama butuh negara. Ya, tapi tidak menyatu. Ya, jadi sebuah negara membutuhkan agama. Untuk apa? Untuk menginspirasi negara itu, untuk menjaga moral negara itu, dan untuk bagaimana mengikat daripada warga negaranya. Ya, jadi negara itu butuh agama. Nah, karena disebut sebagai simbiosis, maka antara negara dan agama itu saling menguntungkan. Ya, bagaimana kebutuhan negara agama terhadap negara? Karena agama ini juga butuh dikembangkan, butuh dilaksanakan, butuh dilindungi, dan butuh anggaran, butuh aturan, dan lain-lain sebagainya. Dan negaralah yang bisa memberikan itu. Ya, jadi agama juga tidak bisa berkembang tanpa ada dukungan negara, dan negara juga tidak bisa memiliki arah tanpa ada agama. Jadi pandangan ini menyatakan bahwa antara agama dan negara adalah hubungannya saling menguntungkan, atau biasa kita sebut sebagai paradigma simbiosis mutualisme. Nah, kemudian yang ketiga adalah pandangan sekuler, ya, atau pandangan sekularistik. Bagaimana isi pandangan daripada sekularistik ini? Pandangan ini menganggap bahwa agama adalah agama, negara adalah negara. Ya, agama itu urusan individu dengan Tuhannya, ya. Dan negara itu adalah urusan manusia-manusia, individu terhadap sesamanya manusia. Ya, jadi sekuler itu, pandangan sekularistik itu menganggap bahwa agama tidak bisa membahas tentang negara, dan negara pun tidak bisa dikaitkan dengan agama. Jadi terjadi pemisahan antara agama dan negara. Jadi ketika orang berbicara dalam konteks beragama, jangan singgung negara. Ketika kita dalam konteks bernegara, jangan singgung agama. Nah, ini adalah pandangan yang sekuler namanya, ya. Nah, itulah tiga pandangan yang ada di dalam hubungan antara agama dan negara. Oke, sebelum saya akhiri untuk pembahasan terkait dengan agama dan negara ini, mungkin kita bisa melakukan diskusi sedikit, ya, tentang bagaimana pandangan Anda, ya, bagaimana pendapat Anda tentang ketiga paradigma ini, ya, tentang ketiga paradigma ini. Nah, kalau kita melihat tadi bahwa ada paradigma yang memandang antara agama dan negara itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, negara adalah agama dan agama adalah negara, maka siapa mau menjadi pemimpin agama, maka dia menjadi pemimpin negara. Begitu pula sebaliknya, pemimpin negara, maka dia menjadi pemimpin agama. Ya. Yang kedua adalah pandangan simbiosis, di mana antara negara dan agama saling membutuhkan. Ya, agama butuh negara dan negara pun juga butuh agama. Dan yang ketiga, pandangan sekular, di mana antara negara dan agama tidak bisa digabung, harus dipisah. Ya, negara adalah negara, agama adalah agama. Nah, dari ketiga pandangan ini, silakan adik-adik sekalian, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat. Menurut Anda, bagaimana tentang ketiganya, dan Anda lebih setuju dengan paradigma yang mana dalam hubungan antara negara dan agama? Silakan. Ada yang mau memberikan komentar, ada yang mau memberikan pendapat, atau mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Izin Pak, izin Pak. Siapa? Silakan. Atas nama Sari Agus Pak, hadir tadi. Ya. Silakan. Jalan ke tadi Pak. Ada pendapat, Sari? Tidak ada sih Pak. Ada sih tadi Pak. Hadir aja tadi Pak, cuman jalan lagi jaringan tuh. Iya.
Oke, terkait dengan materi, ada yang mau Pak, menyampaikan ada pendapat tuh, Pak. pendapat, pertanyaan, pandangan, atau komentar? Silakan. Rahmat Fauzi, Pak. Rahmat Fauzi, silakan Rahmat. Menurutku itu, Pak, negara sama agama itu satu kesatuan, Pak. Karena negara itu, Pak, bisa kayak mengambil inspirasi dari agama untuk menegakkan kayak seperti keadilan atau kemanusiaan, kayak contohnya HAM, Pak. Itu. Jadi antara negara dengan agama, menurut Rahmat Fauzi adalah satu kesatuan ya. Ya. Betul, Pak. Tapi kan ada dua hal yang ada dua paradigma yang mengakomodasi itu. Ada yang benar-benar terintegrasi, artinya pemimpin agama adalah pemimpin negara dan memang negara itu adalah negara agama, ya. Tetapi ada juga yang cukup saling menguntungkan. Jadi negara dan agama itu saling hidup sama-sama dan saling memberikan saling mengisi, gitu. Ya. Jadi lebih condong ke mana? Simbiosis atau ke integrasi? Kalau saya, Pak, lebih condong ke simbiosis, Pak. Simbiosis. Simbiosis, Pak. Ya, memang faktanya kalau kita mau lihat sekarang negara kita ya lebih ke simbiosis. Ya, adapun yang integralistik itu adalah negara agama. Ya, memang selama ini ada perdebatan terkait dengan dasar negara. Ya, kadang masih ada orang yang mempertentangkan antara Pancasila dengan agama. Ya, Pancasila itu kita tahu bersama, Pancasila itu adalah aturan yang diciptakan oleh para pendiri negara kita ketika kita mau merdeka kan, ya sejarah konstitusi kemarin kan, ya bagaimana dasar negara itu disusun di BPUPKI, kemudian dibahas di BPKI, dan kemudian disahkan pada sidang konstituante pada tanggal 18 Agustus kan, dan ditetapkan sebagai dasar negara sampai saat ini. Nah kan ada 5 dasar. Nah 5 dasar itu kita melihat tidak ada hal yang bertentangan dengan agama, ya, sehingga tidak perlu dipertentangkan antara Pancasila dengan agama, ya. Dan kita juga tidak berarti sekuler, ya, tidak memisahkan bahwa agama negara dan negara, tidak, tapi saling mengisi, ya, saling mengisi. Kenapa? Karena kalau kita melihat daripada sila-sila yang ada dalam Pancasila, pertama ketuhanan, ya, itu kan sudah sesuai dengan agama. Semua agama yang ada di Indonesia itu percaya bahwa ada Tuhan kan, ya. Justru itu menjadi dasar bahwa tidak ada tempat di negara kita bagi orang yang tidak beragama. Ya, karena syarat untuk hidup di negara Indonesia adalah wajib percaya kepada agama. Agama apa itu? Itu tergantung kepada keyakinan masing-masing. Ya, ya, dan juga di dalam konstitusi kita kan sudah mengatur bahwa negara menjamin hak-hak tiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya, dan juga menjalankan syariat agamanya masing-masing. Ya, jadi tidak menghalangi. Jadi negara tidak menghalangi orang beragama, ya, dan agama juga tidak melarang kita bernegara, ya, karena agama sendiri kan meminta agar kita bersatu. Nah, kita tidak bisa menjalankan hak-hak ini, kita tidak bisa menjalankan apa yang menjadi tujuan kita bersama kalau kita tidak bergabung dalam sebuah negara. Ya, siapa yang mau perintah kita? Siapa yang mau mengurusi kita kalau tidak ada organisasi? Ya, tidak mungkin misalnya kita mengurusi diri sendiri. Ada hal-hal yang memang harus diatur oleh pemerintahan. Nah, oleh karena itu kalau kita mau bikin pemerintahan maka kita harus bikin negara. Ya, jadi di dalam agama juga tidak ada larangan untuk mendirikan sebuah negara, dan di dalam negara juga tidak ada larangan untuk menjalankan agama. Ya, jadi agama dan negara itu sudah saling mengisi.
Ya. Kemudian di sila kedua, kemanusiaan. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu juga sesuai dengan perintah agama. Agama apapun, ya, bukan hanya Islam, tapi semuanya yang ada di situ adalah sesuai dengan ajaran agama. Jadi kalau menurut saya kita boleh berbeda pendapat bahwa antara agama dengan Pancasila, ya, dan negara itu bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan. Ya, bukan berarti bahwa kita sekuler. Ya, kenapa ada negara, kenapa ada agama, ya, tapi kita melihat bahwa antara agama dan negara ini harus hidup secara bersama-sama. Adapun meskipun mayoritas penduduk yang ada di Indonesia itu adalah penganut agama Islam, tapi saya pikir tidak perlu kita jadikan Indonesia ini negara Islam. Ya, cukup kita negara kesatuan saja Republik Indonesia, kita hidup bersama-sama di dalamnya. Ya, adapun urusan melaksanakan agama, silakan penganut agama melaksanakan syariatnya masing-masing. Begitu ya. Jangan syariat Islam dipaksakan kepada Nasrani, jangan juga aturan Nasrani dipaksakan kepada Islam. Silakan hidup bersama-sama. Ya, tetapi jangan juga bercampur. Jangan aturan Islam dengan aturan Nasrani itu juga dicampur, itu juga tidak bisa. Ya, jadi kita hidup secara bersama-sama sesuai dengan syariat kepercayaan agama kita masing-masing. Itu yang saya paham. Oke, silakan. Masih ada yang mau berkomentar? Atau ada yang mau menanggapi tadi yang disampaikan oleh Rahmat Fauzi? Sudah ya? Pak, bisa bertanya, Pak? Boleh, silakan. Rahmat Fauzi, Pak. Silakan. Menurut Pak, bagaimana caranya negara, Pak, supaya dapat menjamin kebebasan beragama tanpa mendiskriminasikan golongan tertentu, Pak? Ya, jadi itu saya kira sudah dilakukan oleh negara. Ya, bahwa negara di dalam konstitusi kita pasal 29 yang saya sebutkan tadi, bahwa tiap warga negara berhak untuk memeluk agama dan menjalankan syariat agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ya, di situ juga bahwa setiap warga negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama. Jadi sebenarnya negara sudah mengatur seperti itu. Nah, adapun di dalamnya, di dalam pelaksanaan kenegaraan ini, dalam menyelenggarakan negara ini, ada kebijakan-kebijakan yang mungkin mendiskriminasi agama tertentu atau mungkin memberikan hambatan kepada agama tertentu, itu adalah di luar dari kebijakan konstitusi kita. Ya, berarti orang yang melakukan atau mengambil kebijakan seperti itu ya harus mempertanggungjawabkan. Ya, dan kita yang paham bahwa itu adalah sesuatu yang melanggar, ya tentu kita punya kewajiban untuk menyampaikan bahwa itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan aturan di negara kita. Ya, jadi saya kira negara sudah menjamin itu. Kalau ada umat beragama yang tidak menjalankan, ya kalau menurut saya umat beragama itu dia sendiri yang tidak mau menjalankan. Ya, karena negara yang sudah menjamin itu. Ya, cuma umat Islam, kalau umat Islam misalnya mau menegakkan syariat Islam, ya sebenarnya kan negara tidak bisa melarangnya. Karena itu adalah hak kita dan kita juga diberi hak untuk menjalankan syariat kita. Ya, dan itu misalnya begini, contoh misalnya, ketika di dalam ajaran Islam ada perintah bahwa yang mencuri potong tangan. Misalnya ya, mencuri potong tangan. Ini kan syariat Islam ini. Maka dipotong saja tangannya, kalau menurut saya. Ya, tidak bisa kita langsung membawanya ke hukum positif. Ya, di hukum positif kita kan pencuri itu dipenjara. Hukum positif ya, kitab undang-undang hukum pidana misalnya ya, atau undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Ya, cukup dipenjara.
Tapi kan ada aturan agama, ada aturan syariat bahwa yang mencuri itu potong tangan. Ya, jadi kalau saya, ini pendapat saya ya, kalau ada yang mencuri dan dia umat Islam, maka harus dilakukan kegiatan potong tangan. Ya, harus dilakukan hukuman potong tangan. Dan itu tidak bertentangan dengan hukum negara. Ya, karena konstitusi sudah menjamin, silakan lakukan syariatmu. Ya, dan negara menjamin itu. Ya, cuman kalau kita tidak lakukan ya kita sendiri yang tidak mau. Ya, dan mungkin saja terjadi perdebatan apa namanya elit-elit di pemerintahan yang berkaitan dengan itu, ya tentu dia tidak mau diterapkan itu karena ya tentu dia akan hukum dirinya sendiri kan, ya tetapi ya Betul Pak, nggak mungkin mau napotong tangannya sendiri. ya tidak mungkin. Tapi itu sebenarnya sudah menyalahi daripada aturan agamanya sendiri ya. Cuma persoalannya memang ketika sampai kepada siapa yang mau lakukan eksekusi. Nah, sementara sekarang ini di Indonesia tidak ada lagi umat Islam yang disepakati sebagai penegak syariat. Ya, beda barangkali di daerah tertentu seperti di Aceh. Ya, di Aceh itu menerapkan syariat Islam. Ya, kalau kedapatan mencuri maka di situ potong tangan dan itu dibenarkan di dalam konstitusi kita. Ya. Nah, kalau ada daerah lain yang juga mau menerapkan itu, ya mungkin bisa saja kita berjuang secara politik bagaimana diberikan hak untuk menjalankan syariat agama di daerah kita. Kalau tidak bisa secara nasional. Saya kira itu. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita pindah ke pembahasan tentang hak-hak asasi manusia. Saya Pak. Silakan. Kan berdasarkan pasal 30 ayat 1 kan Pak, tiap warga negara kan punya hak untuk menjaga pertahanan negara kan Pak. Betul. Nah, pertanyaan saya, bagaimana hal ini berkaitan dengan nilai-nilai agama, moral dan ketertiban umum Pak? Ya. Bisa diulangi tadi pasal 30-nya? Bahwa tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk menjaga pertahanan negara, Pak. Betul. Ya, jadi kaitannya dengan agama di situ, ya tadi saya sudah sampaikan sejarah bagaimana agama sendiri itu memang percaya bahwa mempertahankan kedaulatan negara itu adalah sebuah kewajiban, ya, dan juga mempertahankannya itu, dan kalau sekiranya mati di dalam mempertahankan negara itu disebut sebagai mati syahid. Itu berarti bahwa posisi tentang perintah dalam konstitusi bahwa setiap warga negara itu wajib dan juga berhak untuk ikut serta dalam bela negara dan mempertahankan negara, maka itu sudah sejalan dengan nilai-nilai agama. Ya, tidak mungkin ada agama yang akan membiarkan negara ini diganggu kedaulatannya atau keamanan daripada negara ini diganggu. Ya, pasti semua agama pasti memerintahkan agar kita menciptakan perdamaian dan kita menjaga negara kita, ya, menjaga negara kita dari adanya gangguan-gangguan terhadap keamanan dan kedaulatan daripada negara kita. Jadi saya kira ini sudah sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam agama kita. Ya, saya kira begitu, Faisal. Oke, masih ada? Sudah? Saya Pak. Baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi kedua, hak-hak asasi manusia. Sebelum saya berpindah ke pembahasan berikut,
ada yang hadir tadi dalam Saya Pak, Sadriagus. ya sudah hadir di jam pertama. Yang jam kedua ada tambahan? Pak, saya tadi Hairunisa Latifah, Pak. Saya Rizda Sari. Kelas berapa? ME2, Pak. Saya Pak atas nama Vika ME1 Pak. Bentar, satu-satu. Tunggu dulu, satu-satu. Faisal Anas Pak, ME1. Tunggu dulu, satu-satu. Faisal Anas. Faisal Anas Pak, ME1. Hairunisa Latifah. Iya, Vika Pak. Pak. Tuh. ME2 dulu ya. Wah, jam pertama nggak hadir ya? Belum hadir ya? Hadir, Pak. Sadriagus Hadir. dulu, Pak. Hadir, Pak. Jam pertama. Yang ke berikut siapa lagi? Saya Pak Marnus Kasman. Siapa? Rizda Sari Pak. Kelas berapa? ME2 Pak. Dua. Saya Pak Marnus Kasman. Saya Pak Vika ME1. Sebut kelasnya ya. Vika Faisal Anas ME1. Pak, ME1. Nah, saya kelas ME2 dulu, ME2 dulu. Tadi Hairunisa, kemudian Rizda Sari, siapa lagi ME2? Sadriagus, Pak. Ya, Sari Agus sudah. Randi juga Pak, Randi. Randi. Siapa lagi? ME2, ME2. Paling asar. Sudah, ME2 sudah? Oke, ME1. Siapa lagi? Sudah nih Pak. Faisal Anas Pak. Faisal Anas Pak. Saya Pak Marnus Kasman. ME1 siapa? Faisal? Anas. Marnus Kasman Pak. ME1. Faisal. Vika ME1 Pak. Saskia Pratiwi, ME2. Tadi saya bilang ME2 semua, tidak ada yang bilang. Ketika saya buka ME1 baru bilang ME2. ME1, ME1. Vika. Faisal Pak. Faisal Tok. Iya, NIM 17 akhir. Siapa lagi? Vika Marnus ME1. Kasman Pak. Vika. Siapa lagi? Marnus Kasman Pak. ME1 ya. Iya. Oke, siapa lagi ME1? Faisal Pak, Iya Pak. 60. Sudah, Faisal sudah. Faisal NIM. Faisal Anas sudah bisa Pak. Faisal 090. Iya Pak. Ya, oke, sudah. Siapa lagi? Igel Pak. Eagle kelas ME1. Iya Pak. Alay. Oke, siapa lagi? Apa tuh Adi? Siapa? Aswan Arjuna. Amin Syam. Oh, Amisam sudah hadir ya? Iya Pak, Amin itu tuh Syam dari nggak tadi ada. itu Pak. Ada, Ada, Amin Nur Syam. dia Ada Amin. ada di bawah. Kak itu Nur Maaf, Nabili. saya Ada Amin, ada. Ya, sudah. On kan kameramu, Amin. Sudah. Dari tadi tuh. Nah, Oke, baik. Saya kembali ke ME2. Siapa lagi ME2? Ya belum? Saskia Pratiwi, Pak. Saskia Pratiwi. Oke, siapa lagi? Sudah? Baik, kita akan kembali untuk melanjutkan. Waktu kita tinggal 30 menit lebih ya.
Saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Putra, Pak. Saya, Pak, yang ada Putra. Hadir. Oke, Oh, tidak lagi masalah absen ya. Selesai ya. Selesai, Pak. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dan dinamikanya di Indonesia. Ya, seperti biasa, sebelum kita menjelaskan lebih jauh materi, saya akan membagi beberapa bahasan terkait dengan hak asasi manusia ini. Yang pertama itu tentang pengertian, yang kedua tentang pembagian, ya, dan yang ketiga adalah tentang bagaimana perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Ya, pertama tentang hak asasi manusia. Nah, kalau kita mau memahami tentang apa itu hak asasi manusia, bisa kita coba bedah dari arti masing-masing, ya. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima, sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya, itu hak namanya. Nah, kemudian asasi itu artinya asas. Asas itu artinya dasar. Berarti hak yang sifatnya mendasar. Ya. Kalau manusia, ya makhluk Tuhan yang kemudian kita sebut sebagai manusia, ya, dengan segala sifat-sifatnya. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Itu pengertian secara umum. Ya. Tolong yang lain ditutup dulu mic-nya. Ya, saya kembali menjelaskan bahwa untuk memahami apa itu hak asasi manusia, kita bisa bedah, ya, kita bisa bedah kata demi kata. Hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan, sesuatu yang harus diterima, ya. Dan asasi itu artinya asas yang berarti dasar. Dan manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang disertai dengan sifat-sifat kemanusiaannya. Ya, jadi hak asasi manusia adalah hak mendasar yang dimiliki oleh manusia. Nah, apa hak mendasar yang dimiliki oleh manusia ini? Ya, tentu banyak ahli yang punya pendapat tentang hak asasi manusia. Ada yang menyebutnya sebagai hak mendasar yang dimiliki manusia sejak dia lahir sampai dia meninggal dan tidak bisa diganggu gugat. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang bersifat mutlak yang juga harus dipunyai oleh setiap manusia. Ya, ada juga yang menganggap bahwa hak asasi manusia itu adalah memang hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia ketika dia lahir. Ya, jadi secara umum bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak dia dilahirkan sampai kemudian meninggal dan tidak bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Ya, itulah pengertian secara umum tentang hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini sebenarnya sudah dipahami, ya, sudah dipahami sebelum negara kita merdeka. Ya, kelihatan bahwa misalnya ketika kita menginginkan kemerdekaan, kan pada saat itu kita sebenarnya memperjuangkan hak kita untuk hidup, hak kita untuk merdeka. Ya, bahwa coba perhatikan di alinea pertama pembukaan itu, ya, bahwa sungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.
Jadi setiap bangsa, setiap individu yang mendiami sebuah wilayah itu punya hak untuk merdeka. Jadi merdeka itu adalah hak. Ya, berarti itu termasuk hak mendasar yang dimiliki oleh manusia. Ya, apalagi kalau kita terkait dengan hak secara bersama-sama sebagai hak sebagai warga negara. Nah, ada juga pembagian tentang hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu ini ada beberapa pembagian. Yang pertama adalah hak yang bersifat pribadi. Hak yang bersifat pribadi atau privacy rights, ya. Hak yang bersifat pribadi. Apa atau personal right, ya. Apa yang ada di dalam poin-poin hak yang bersifat pribadi itu adalah hak untuk bergerak, hak untuk merdeka, ya, hak untuk berpikir, hak untuk memilih, memeluk agama, itu semua adalah hak-hak yang bersifat pribadi. Ya. Jadi hak asasi manusia itu terbagi dalam 6 bentuk. Ya, yang pertama adalah hak pribadi, adalah hak yang memang dimiliki oleh personal pribadi kita masing-masing. Ya, contohnya adalah hak untuk hidup, kemudian hak untuk berpendapat, hak untuk bergerak, berpindah, hak untuk berserikat, dan hak untuk memeluk agama. Ya, itu adalah hak-hak yang sifatnya pribadi. Kemudian ada yang namanya hak politik atau political rights. Ya, political right. Ya, contohnya adalah hak untuk memilih dan dipilih di dalam sebuah pemilihan. Itu termasuk hak mendasar itu. Ya, tidak bisa di dalam pemilihan itu kita tidak diberikan hak. Cuman memang di dalam setiap pemilihan agar membatasi adanya tidak semua orang ikut di dalam pemilihan itu biasanya itu ada kriteria-kriteria. Ya, ada kriteria-kriteria. Ya, tetapi itu tidak menghalangi hak dasar kita untuk memilih dan dipilih. Itu hanyalah persoalan teknis untuk melakukan penyaringan-penyaringan agar yang dipilih itu tidak bersifat menyeluruh, tetapi yang dipilih itu adalah pihak-pihak yang memang sudah dianggap memenuhi syarat-syarat dan kualifikasi tertentu. Kemudian hak untuk ikut di dalam pemerintahan, ya, dan hak untuk mengajukan pendapat-pendapat yang terkait dengan hak-hak politik. Kemudian hak yang ketiga adalah hak asasi yang terkait dengan hukum atau legal equality right. Ya, jadi hak kesamaan hukum. Ya, hak asasi hukum. Ya, apa yang termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Ya, jadi setiap individu, setiap warga negara itu punya hak untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Ya, itu adalah termasuk hak asasi manusia. Kemudian hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum. Ya, hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum. Kemudian yang keempat adalah hak ekonomi, ya, atau property rights. Kalau melihat property rights ini adalah hak atas kepemilikan benda-benda. Ya, itu disebut sebagai hak ekonomi. Ya. Jadi yang termasuk di dalamnya adalah setiap individu, setiap orang itu berhak untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ya, termasuk di dalamnya memproduksi sesuatu, membuat sesuatu, dan melakukan transaksi jual beli. Ya. Kemudian hak untuk membuat kontrak. Ya, jadi siapapun yang sudah memenuhi syarat itu berhak untuk melakukan perjanjian dan berhak untuk melakukan kontrak. Dan hak untuk melakukan sewa menyewa, hak untuk melakukan utang piutang,
dan kegiatan-kegiatan muamalah lainnya. Ya. Dan setiap orang juga memiliki hak untuk memiliki sesuatu. Ya, jadi kita tidak bisa dilarang untuk memiliki sesuatu, tidak dilarang untuk membeli sesuatu, tidak dilarang untuk membuat sesuatu. Karena itu adalah termasuk hak-hak manusia yang berkaitan dengan hak ekonomi, ya, atau property rights, ya. Dan hak ekonomi yang lain yang terdapat di dalam konstitusi kita ini adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, kalau ada yang sudah membuat tugasnya yang terkait dengan apa hak-hak sebagai warga negara, itu di pasal 27 ada salah satu pasal di situ menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, itu berarti itu adalah hak kita sebagai individu dan hak kita sebagai warga negara. Ya, jadi negara itu berkewajiban memberikan hak kita untuk hidup yang layak. Ya, jadi sebenarnya kalau negara menjalankan kewajiban-kewajibannya ini, sebenarnya di Indonesia ini tidak ada lagi warga negara yang hidupnya tidak layak. Ya, karena itu menjadi tugasnya negara. Ya, bagaimana setiap warga negara itu diberikan haknya. Apa haknya? Adalah hak untuk mendapat penghidupan yang layak. Itu ada di dalam pasal 27. Kemudian hak yang kelima, hak atas peradilan. Ya, hak atas peradilan atau procedural rights. Ya, di situ contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum. Ya, jadi setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pembelaan di depan hukum. Ya, jadi tidak bisa seseorang untuk dibiarkan tidak ada pembelaan, ya, tidak ada kesempatan untuk membela diri, ya. Tetapi ada sekalian perlu saya perjelas bahwa hak asasi manusia ini bukan sesuatu yang harus ditegakkan, ya, karena dia akan berhadapan dengan kepentingan umum, dia akan berhadapan dengan kepentingan yang sifatnya yang lebih luas. Ya, tidak bisa kita mengatakan bahwa saya punya hak untuk bebas, saya punya hak untuk merdeka, saya punya hak untuk melakukan apa saja. Ya, itu memang hak asasi kita. Tetapi hak asasi kita ini bisa saja dicabut atau bisa saja tidak berguna apabila bertentangan dengan kepentingan umum. Misalnya, ada seseorang yang melakukan kejahatan, ada seseorang yang melakukan pelanggaran, ya, atau ada seseorang yang membunuh orang yang lain, maka hukum di negara kita mengatur bahwa orang yang melakukan seperti itu dipenjara. Nah, ketika Anda dipenjara, maka pada saat itu hak-hak asasi Anda yang tadinya bahwa Anda bebas bisa melakukan apa saja, itu Anda tidak bisa dipenuhi. Kenapa? Karena Anda melakukan sesuatu yang melanggar hak-hak orang banyak. Ya, dalam prinsip hukum bahwa hak orang banyak didahulukan daripada hak individu. Ya, jadi kalau hak ini tidak bersifat mutlak bahwa Anda harus pertahankan, tidak bisa. Apabila dia bertentangan dengan hak kepentingan umum, maka hak personal itu mesti dikesampingkan. Oke, hak yang keenam yaitu hak asasi yang terkait dengan sosial budaya. Hak sosial budaya. Ya, di situ kita bisa mendapatkan berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ya. Kemudian berhak untuk mendapatkan pengajaran, ya, berhak untuk mengembangkan budaya. Ya, kita berhak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minat kita masing-masing. Ya, jadi orang yang mau berkesenian, orang yang mau melakukan sesuatu sesuai dengan ilmu pengetahuannya, itu dijamin oleh konstitusi kita terkait dengan hak-hak untuk berbudaya.
Baik, adik sekalian, terakhir terkait dengan hak asasi manusia ini, saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana perkembangan hak asasi di Indonesia. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa yang namanya hak asasi itu sebenarnya sudah dipahami ya dari awal, ya, bahwa contohnya ketika kita masih dalam masa penjajahan, pada masa itu kita sudah sadar bahwa kita ini punya hak asasi yang harus bebas, merdeka, tanpa ada penjajahan oleh individu-individu yang lain. Nah, makanya muncullah misalnya hak untuk berserikat, hak untuk menyampaikan pendapat. Itu sudah dilakukan, ya. Misalnya ketika tahun 1908, ya, beberapa pemuda kemudian memprakarsai untuk berdirinya organisasi Budi Utomo, ya, 1908, tanggal 20 Mei, yang kemudian menjadi hari kebangkitan nasional kita. Itu dipercaya sebagai satu bentuk bagaimana warga negara kita itu memperjuangkan hak-hak individunya, hak untuk merdeka, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berserikat, ya. Nah, kemudian setelah kita merdeka, hak-hak itu kemudian dimasukkan di dalam konstitusi, ya. Hak-hak tadi itu yang merupakan hak asasi manusia, baik itu hak ekonomi, hak politik, hak hukum, hak peradilan, hak pribadi, itu semua dimasukkan di dalam konstitusi kita. Jadi kalau kita bercerita tentang bagaimana hak asasi manusia Indonesia, jadi sudah ada sebelum kita merdeka, ada setelah kita merdeka, dan juga ada di dalam perkembangan saat ini, ya. Nah, kemudian bagaimana bentuk penegakan hak asasi manusia setelah kita merdeka? Ya, tadi saya katakan bahwa semua hak-hak yang sifatnya pribadi, politik, ekonomi, hukum, budaya, itu semua sudah dimasukkan di dalam konstitusi kita. Berarti hak asasi manusia itu sudah dipahami dan diberikan tempat untuk dilaksanakan di Indonesia. Nah, apa yang muncul belakangan setelah kemerdekaan kita itu, setelah konstitusi kita memuat tentang hak asasi manusia, kemudian di Amerika, di dalam sebuah sidang umum MPR, PBB, ya, sidang umum PBB, itu membuat deklarasi, ya, yang namanya Universal Declaration of Human Rights. Ya, itu adalah deklarasi tentang hak-hak asasi manusia. Itu diucapkan pada tanggal 10 Desember 1948. Jadi 3 tahun setelah kita merdeka. Ya, Amerika kemudian melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemudian mereka mendeklarasikan ada 30 hak-hak mendasar yang harus dimiliki atau harus diberikan kepada setiap manusia. Ya, ada 30 poin di situ. Ya, sementara hak dasar yang diputuskan pada tahun 48 ini kan sudah dimuat di dalam konstitusi kita di tahun 45. Ya, berarti kita sebenarnya sudah duluan daripada apa yang ditetapkan oleh human rights. Ya, tetapi di dalam perkembangan ya tentu mengalami pasang surut, ya. Ada masanya hak asasi manusia itu sangat dihargai, ada juga masanya justru hak asasi manusia itu menjadi terabaikan. Ya, ya biasalah bahwa tidak semua pemerintahan barangkali belum bisa melaksanakan semua hak-hak dasar rakyat. Ya, seperti contoh pasal 33 bahwa kekayaan alam itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya, faktanya itu tidak kita nikmati secara maksimal sebagaimana adanya yang diatur oleh konstitusi. Kemudian fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara pasal 34. Itu juga tidak
dilaksanakan sebagaimana perintah konstitusi. Nah, oleh karena itu penegakan daripada hak asasi manusia itu mengalami dinamika, ya, mengalami perkembangan yang kadang dikerjakan, kadang dihargai dengan baik, kadang juga diabaikan. Itulah dinamikanya hak asasi manusia di Indonesia. Dan bagaimana hak asasi manusia di Indonesia setelah reformasi, setelah negara kita mengalami perubahan bentuk, ya, reformasi itu perubahan ketika pemerintahan Orde Baru diturunkan, kemudian diganti dengan pemerintahan reformasi. Disitulah pertama kalinya Indonesia membuat undang-undang khusus tentang hak asasi manusia. Di buku kita, kalau ada sekalian baca, di situ ada undang-undang tentang hak asasi manusia adalah Undang-Undang Nomor 39. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Ya, pada saat tahun 99, ya 1 tahun setelah reformasi, itu para pengambil kepentingan, ya, pemangku kepentingan itu sudah menetapkan undang-undang tentang hak asasi manusia. Disitulah pertama kalinya Indonesia juga membentuk satu kementerian tentang Kementerian Hak Asasi Manusia. Ya, meskipun masih menempel di Kementerian Hukum, ya, Kementerian Hukum dan HAM. Ya, baru pada beberapa bulan yang lalu Kementerian HAM itu sudah terpisah dari Kementerian Hukum, sudah menjadi satu kementerian tersendiri. Ya, berarti penegakan hak asasi manusia ini telah dianggap sebagai sesuatu yang serius oleh pemerintah, sehingga dibentuklah satu kementerian yang akan mengurusi tentang hak-hak asasi manusia. Nah, di samping daripada adanya Kementerian Hak Asasi Manusia, juga di Indonesia sejak reformasi sudah dibentuk namanya Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ini adalah sebuah komisi independen yang dibentuk untuk mengawasi bagaimana pelaksanaan daripada penegakan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Saya kira itu beberapa materi yang saya bisa sampaikan terkait dengan hak asasi manusia. Saya kembali sampaikan kepada Anda sekalian bahwa setiap materi yang disampaikan di dalam proses perkuliahan itu hanyalah bagian yang kecil daripada materi yang lengkapnya. Ya, jadi apa yang saya sampaikan itu hanya sebagian kecil dari materi yang terkait dengan apa yang seharusnya Anda tahu. Baik itu hubungan antara negara dan warga agama maupun hubungan antara hak-hak asasi manusia. Itu sangat sedikit yang saya bisa sampaikan. Oleh karena itu, di samping adik sekalian harus memperhatikan apa yang disampaikan, harus mempelajari sendiri apa materi-materi yang tersedia, juga diminta kepada mahasiswa untuk mencari dan mencari referensi-referensi lain dan membaca referensi lain terkait dengan materi-materi yang disampaikan. Oke, sebelum perkuliahan ini saya akhiri, saya berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau berdiskusi atau Saya, ada Pak. yang menyampaikan pendapatnya, silakan. Mau bertanya, Pak. Saya, Pak, mau juga bertanya. Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, Rian Ade Putra dulu. Rian dulu. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Rian dulu, silakan Rian. Apa tantangan terbesar dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia saat ini? Sudah, Pak. Ya, baik. Apa tantangan terbesar dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia saat ini? Ya, tentu yang pertama adalah kesadaran individu, ya. Kesadaran individu dan pengetahuan individu itu tentang hak-haknya sendiri. Ya, saya kira tidak semua kita yang ada di Indonesia ini paham apa hak dasar kita.
Ya, untung saja kita belajar tentang HAM sehingga kita paham, oh ternyata ada yang namanya hak pribadi, hak ekonomi, hak politik. Ya, jadi kendala utamanya itu. Ya, jadi tidak semua warga negara itu paham tentang hak. Karena tidak paham tentang haknya, tentu tidak semua orang bisa memperjuangkan haknya karena tidak paham. Kemudian tantangan berikutnya adalah mungkin ketersediaan sarana, ya, keterbatasan sarana, di mana mau disampaikan pembelaan atau bagaimana, di mana harus disampaikan tentang bagaimana hak-hak kita itu dilindungi. Ya, itu juga satu tantangan dan saya kira sampai saat ini selalu harus mendapat perbaikan-perbaikan, ya. Yang ketiga adalah tentu adalah dinamika, ya, bahwa segala sesuatu yang mungkin awalnya dianggap mudah untuk diberikan, ternyata ini agak sulit ketika dalam tahapan pelaksanaan. Karena kemudian ada dinamika-dinamika, ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ya, kemudian terjadi saat ini dan juga ada kaitannya dengan persoalan bahwa di samping hak-hak asasi manusia ada juga yang namanya hak-hak orang lain. Ya, itu juga tidak bisa kita hak asasi manusia kita memperjuangkan, tapi hak orang lain itu kita abaikan. Ya, karena kalau itu terjadi maka pasti terjadi benturan. Nah, oleh karena itu adalah bagaimana aturan-aturan yang ada saat ini mesti memberikan ruang bahwa di samping hak asasi manusia itu diperjuangkan, juga ada namanya hak-hak yang merupakan kepentingan umum, kepentingan orang lain. Ya, misalnya, contoh, ketika Anda mau mengatakan bahwa hak asasi saya mau melakukan apa saja, Anda berteriak saja di pinggir jalan sana, atau menyanyi di kamarnya berteriak. Ya, Anda mungkin mengatakan bahwa saya menyanyi di kamarku sendiri, memakai sound system saya sendiri, memakai musik saya sendiri, tapi persoalannya adalah Anda mengganggu tetangga. Ya, Anda mengganggu masyarakat yang lain. Ya, jadi tidak bisa atas dalih hak asasi manusia Anda melakukannya untuk kepentingan sendiri, karena Anda akan berhadapan dengan kepentingan orang lain dan Anda akan berhadapan dengan kepentingan orang banyak. Ya, saya kira itu adalah beberapa hambatan sehingga hak asasi manusia itu saya kira sampai kapanpun tidak bisa ditegakkan secara utuh, tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memaksimalkan atau mengoptimalkan penerapannya. Ya, saya kira itu, Rian. Silakan, masih ada yang mau bertanya? Kita masih punya waktu 5. Sorry Agus, Pak. Sorry Agus. Silakan. Pausi dulu. Rahmat Pausi. Bentar Sari. Pak. Oke Pak, pertanyaanku, menurut tak, apakah kalau seseorang itu Pak kayak melakukan kejahatan yang berat, ya bisa dikatakanlah kejahatannya itu berat Pak, menurut tak masih pantas mendapatkan perlindungan HAM atau bagaimana? Contohnya? Kayak contohnya Pak, kayak misalnya kan kalau misalnya kayak korupsi Pak, menurut tak itu pelanggaran berat atau bagaimana? Oh, ya. Oke, baik. Korupsi itu adalah sebuah perilaku yang biasa disebut sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Ya, jadi korupsi itu bukan hanya merugikan satu orang, tapi merugikan negara. Ya, jadi bagi saya korupsi itu adalah sebuah kejahatan besar, bahkan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Ya, kalau kita mencuri barang satu orang, mungkin yang rugi adalah orang itu, ya. Tapi kalau kita mencuri uang negara, yang disebut sekarang adalah korupsi, maka kita merugikan semua orang. Jadi lebih banyak orang yang dirugikan, sehingga korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Maka bagaimana tentang hak asasi manusia? Misalnya kalau ada koruptor mengatakan, saya jangan dihukum atau saya dihargai. Kenapa? Karena ada HAM. Tidak bisa. Tadi saya katakan bahwa hak perorangan itu akan dikorbankan apabila bertentangan dengan hak
kepentingan banyak. Apalagi kalau apa yang Anda lakukan adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Ya, jadi korupsi itu mesti diberikan hukuman yang berat, ya, mesti harus mendapatkan dan kita abaikan hak asasinya sebagai manusia dalam konteks bahwa yang pelanggaran yang dilakukan adalah melanggar hak asasi manusia yang lebih banyak, ya, kan begitu ya. Jadi Tapi kan faktanya Pak, kayak bagaimana? Bagaimana Rahmat Fauzi? tes. Tes, oke. Lanjut. Tapi kan kayak faktanya itu Pak, di Indonesia itu kayak kasus kayak korupsi itu kan rahasia umum kalau mereka itu dapat perlindungan karena HAM. Bagaimana tanggapan itu Pak? Ya, saya kira perlindungan itu tidak diberikan secara resmi. Jadi kalau ada pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan kepada koruptor, maka itu pun juga satu pelanggaran, ya. Jadi ada yang namanya abuse of power, ya. Ada namanya penyalahgunaan wewenang. Ya, jadi dalam konteks ini ya bisa saja ada pihak-pihak yang berwenang yang mestinya harus memberikan hukuman tapi justru memberikan keringanan. Nah, itu adalah termasuk pelanggaran juga. Ya, jadi mestinya terhadap perilaku-perilaku itu ya ditegakkanlah hukum. Karena setiap manusia itu kan punya hak yang sama di depan hukum. Ya, jadi harus diterapkan secara penuh dan konsisten. Nah, kalau ada yang melakukan diskriminasi atau memberikan kemudahan-kemudahan, maka itu juga bisa dianggap sebagai sebuah kejahatan tersendiri. Ya. Begitu. Kalau misalnya Kak, kita secara pribadi Pak, kita lebih setuju kalau misalnya undang-undang untuk mengeksekusi koruptor itu disahkan atau bagaimana Pak? Lebih setuju? Ya, setuju pasti. Ya. Sebenarnya sudah ada undang-undang yang sudah lama dipersiapkan, adalah undang-undang perampasan aset. Jadi para koruptor itu yang memperoleh harta dengan cara tidak benar, maka kekayaannya itu harus dirampas oleh negara untuk dikembalikan menjadi milik negara. Ya, saya kembali menceritakan apa yang tadi dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menciptakan sebuah masyarakat adil dan makmur. Ya, itu diawali dengan penegakan hukum. Ya, apa penegakan hukum yang dilakukan oleh Khalifah Umar ini adalah setiap pemerintah-pemerintah, elit-elit pemerintahan yang berada di bawahnya itu harus mengembalikan harta-harta yang tidak resmi. Ya, dikembalikan kepada yang berhak. Ya, yang tidak diketahui siapa yang berhak dikembalikan ke negara. Dan dia memberi contoh. Ya, jadi semua harta-hartanya itu yang dia peroleh dengan cara didapat dari hadiah atau didapat dari cara karena dia sebagai raja dia bisa mengambil apa saja, itu semuanya dikembalikan kepada yang berhak. Nah, itu satu contoh bahwa bagaimana seharusnya keadilan itu harus diterapkan. Nah, oleh karena itu saya sependapat apabila hukum terkait dengan koruptor ini harus diterapkan. Ya, kalau menyangkut hukum mati, saya tidak setuju, ya, karena tidak ada aturan dalam agama yang orang yang mencuri itu dibunuh, ya, orang mencuri itu dipotong tangan,
ya dipotong tangan, ya. Dan bagaimana caranya? Dia harus dimiskinkan, ya, supaya dia tobat. Ya. Kalau tidak dimiskinkan itu koruptor, maka banyak orang yang korupsi. Ya, dia berhitung begini, saya korupsi 1 triliun, ya. Kalau saya pergunakan uang saya dihukum misalnya 5 tahun. Saya korupsi 1 triliun. Dan harta yang saya korupsi itu saya tidak kembalikan. Maka saya bisa pakai menyogok. Ya, tadinya saya dihukum 5 tahun. Saya sogok terus. Saya akhirnya dihukum tinggal 2 tahun. Ya, saya jalani hukuman 2 tahun. Setelah 2 tahun saya lepas, maka harta itu menjadi milik saya. Nah, ini kan yang membuat korupsi di Indonesia subur. Karena banyak orang yang rela beri uang banyak, tidak apa-apa saya di penjara. Dia pikir toh setelah lepas dari penjara, saya masih kaya. Ya, bagi orang seperti tidak pusing dengan urusan nama baik, ya. Toh nanti bahkan di Indonesia ini orang-orang yang pernah dipenjara karena korupsi bisa jadi pejabat kembali. Iya, bisa menjadi Pak, mau masuk MTK Pak di Ya. MS1 Pak. Ya makanya mestinya koruptor itu dimiskinkan. Jadi dia korupsi terbukti, ambil semua hartanya, sita sehingga dia menjadi miskin. Ya, jangan bunuh. Kalau dibunuh dia tidak rasakan menderita. Ya, tapi dia harus dimiskinkan supaya dia menderita. Nah, kalau dia menderita, dia tobat, maka yang lain pun tidak akan ada yang berani. Tapi kalau yang lain dia lihat, yang di sana itu koruptor, ternyata enak di dalam penjara juga, hotel di penjaranya enak sekali dia. Banyak orang yang mau korupsi. Ya, makanya korupsi di Indonesia semakin subur. Tapi coba kita terapkan dengan cara dimiskinkan, ya, kemudian dia diberikan hukuman, dipotong tangannya, selesai. Saya yakin 1 kali dia mencuri, sudah itu tidak ada tobat nih pasti. Dan yang lain juga pasti tidak mau. Ya, karena dia lihat, dipotong tangannya orang ini bahaya kan? Kalau dia orang Islam. Tapi dia kalau non Muslim ya tentu dia dikenakan hukuman sesuai dengan agamanya sendiri, ya. Saya kira pendapat saya begitu. Silakan Sari Agus. Makasih Rahmat. Pak, maaf Pak, yang satu mau lanjut matematika jam 10 Pak. Iya. Ada Oke. Sudah selesai ya? Iya Pak, selesai. Oke, baik. Mohon maaf. Saya kira Saya Pak mau bertanya Pak. terima kasih banyak atas kesediaannya mengikuti perkuliahan ini, dan Sama-sama, Pak. walaupun yang masih ada yang mau disampaikan nanti kita simpan nanti di forum diskusi, karena insya Allah minggu depan ketika kita ketemu hari Senin saya akan membagi saya akan membagi materi diskusi, ya. Sehingga hal-hal yang sifatnya sesuatu yang bisa didiskusikan kita simpan, nanti kita bahas lebih jauh di dalam diskusi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan adik-adik untuk mengikuti perkuliahan ini, dan mohon maaf kalau mengganggu. Sekarang ini silakan mengikuti untuk mata kuliah selanjutnya. Sampai ketemu lagi dengan materi tentang otonomi daerah, ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.